warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Ervi di Dongeng Bareng Kak Ervi. Siapa yang kangen dengan Kak Ervi? Wah, terima kasih. Adik-adik tetap semangat ya, walaupun kita masih di rumah terus, walaupun saat ini kita masih pandemi ya. Oke, hari ini Kak Ervi mau bercerita dan mendongeng untuk adik-adik semua. Tema kali ini Kak Ervi judulnya apa ya? Nikmatnya bersyukur. Oke, mau dengar cerita dari Kak Ervi? Kita lanjut ya. Ini dia ceritanya. Pada suatu hari, di sebuah desa tinggallah anak perempuan. Anak ini bernama Juju. J-U-J-U. Juju. Juju adalah anak tunggal dari orang tua. Ayahnya bekerja sebagai buruh pabrik dan ibunya sebagai penjual kue tradisional di pasar. Suatu pagi, ayam berkokok. Ibu Juju bergegas membangunkan Juju. Ju, nak, bangun. Sudah pagi. Iya, Bu. Jujunya tapi masih ngantuk. Nah, kamu mau ikut tidak? Katanya kamu mau ikut ibu ke pasar berjualan kue. Oh iya, Juju lupa. Juju mandi dulu ya, Bu. Iya. Setelah beberapa saat, Juju pun mandi. Tak terasa sudah pukul 7 pagi. Akhirnya mereka bergegas berjalan menuju pasar tradisional. Sesampainya di pasar, Ibu Juju langsung membuka dagangannya, kue-kue tradisional, berbagai macam kue-kue tradisional. Ada lemper, arem-arem, ada apa lagi ya? Adik-adik tahu kue tradisional? Ayo apa? Oh iya, ada gembleng, ada risoles. Ya, itulah jualan dari Ibu Juju di pasar. Akhirnya mereka membuka dagangannya, menjajakan dagangannya di pasar tradisional. Pagi itu suasana pasar sangat ramai. Ibu, hari ini pasar sangat ramai ya, Bu ya? Iya sayang, memang kalau pasar itu sangat ramai. Juju senang kalau ada di pasar. Iya, Juju senang. Juju senang sekali bisa melihat berbagai macam jualan, sayuran, dan pedagang banyak sekali ya, Bu. Iya. Akhirnya Juju dan ibunya duduk di lapak yang sudah disediakan dan saling berbicara, saling mengobrol. Ada beberapa pembeli yang membeli dagangan mereka. Tak terasa, waktu menunjukkan pukul 12 siang. Ibu Juju berjualan dari pagi hingga siang hari. Saat jam 12 siang, sudah waktunya Juju untuk memberi makan karena ibu dan Juju belum makan siang. Akhirnya Juju bergegas menuju warung langganannya untuk membeli makan. Bu, aku beli makan dulu ya, Bu. Iya sayang, silahkan. Hati-hati di jalan. Awas ada mobil, ada motor. Hati-hati nyebrangnya ya. Iya Ibu, terima kasih. Akhirnya Juju pun berjalan menuju warung terdekat, warung nasi langganan mereka. Sepanjang
jalan, Juju melihat begitu banyak mobil berlalu lalang, motor, sepeda, beca, tapi mata Juju tertuju pada satu petugas kebersihan. Di dalam pikirannya Juju, dia berpikir, oh, kasihan sekali ya. Kasihan sekali itu petugas kebersihan. Bau, bersihin sampah. Ih, untung ayah aku bukan petugas kebersihan. Akhirnya sepanjang jalan, lama kemudian Juju pun sampai ke warung nasi terdekat. Dia membeli lauk nasi untuk makan siang mereka berdua. Tak lama kemudian Juju sampai ke lapak ibunya. Setelah sampai ke lapak ibunya, mereka berdua bergegas untuk makan. Ibu, aku udah beli nasi. Mari kita makan. Iya nak, ayo kita makan. Dia makan dengan lahapnya, berdua sambil bercengkrama. Di tengah obrolan mereka, Juju berkata kepada ibunya, Ibu, ini kan aku beli makan. Udah gitu aku lihat ada petugas kebersihan, Bu. Ih, untung ya, Bu ya. Ayah tidak kerja di petugas kebersihan. Bau, bajunya acak-acakan, bau. Untung sekali ya, Bu. Kita punya ibu punya suami yang tidak kerja di petugas kebersihan, dan aku pun senang sekali punya ayah yang tidak kerja di petugas kebersihan. Bau loh, Bu. Aku tadi lewat mobilnya pun bau sekali. Juju berkata kepada ibunya seperti itu. Dan ibunya Juju langsung berbicara. Tidak boleh bicara seperti itu, Ju. Itu tidak baik. Siapa tahu yang Juju lihat itu dia lebih baik di mata Allah. Belum tentu orang yang Juju lihat dia berdasi, dia memakai jas, dia memakai pakaian bagus, di mata Allah itu baik. Karena semua manusia di mata Allah itu sama. Hanya membedakan adalah amal dan perbuatannya saja. Jadi ibu minta pada Juju jangan pernah menghina pekerjaan seseorang ya. Iya Bu, maafkan aku ya Bu ya. Aku tidak sengaja. Iya, tidak apa-apa. Ibu, jualan kita kan masih banyak ya Bu ya. Terus nanti kalau misalkan jualannya nggak habis, Ibu nanti rugi. Tidak sayang, jualan Ibu mungkin hari ini rezekinya hanya segini saja. Nanti yang masih tersisa di lapak ini, Ibu akan bagi-bagikan ke orang yang membutuhkan sebagai cemilan ya. Juju mau bantuin Ibu? Aku mau Ibu, aku mau bantuin Ibu. Oke, sekarang habiskan makanan. Setelah itu kita langsung beberes ya untuk kembali ke rumah. Siap Ibu, siap. Akhirnya mereka pun bergegas membersihkan makanan sisa dan membuang ke tempat sampah dan membersihkan lapak seperti biasanya. Sepanjang jalan, mereka berdua melihat di sekelilingnya. Jika ada tukang beca, Ibu Juju tidak segan memberikan makanan kue tradisionalnya kepada tukang beca. Dan sepanjang jalan banyak tukang beca, gerobak dorong, terus apalagi ya? Adik-adik tahu tidak siapa saja yang harus kita bantu? Ya, benar sekali. Ada tukang beca, gerobak dorong, pengemis, dan beberapa lainnya yang membutuhkan. Dan akhirnya Juju dan ibunya membagikan kue tradisional itu sampai habis. Akhirnya di perjalanan
berkata kepada ibu, "Ibu, aku bahagia sekali. Aku bahagia memiliki ibu yang sangat baik hati dan dermawan. Dan aku berjanji tidak akan lagi menghina pekerjaan seseorang. Aku berjanji aku benar-benar harus bersikap bersyukur. Aku bersyukur ya Bu ya, bersyukur dengan apa yang Allah kasih." Ya, jujur harus seperti itu, harus bersyukur. Kenapa? Karena Allah telah memberikan rezekinya begitu banyak sekali kepada kita. Contohnya apa? Satu, kita diberikan nafas oleh Allah untuk bernafas agar kita bisa melakukan pekerjaan. Dua, kita diberikan kesehatan sama Allah agar kita selalu bersyukur. Apapun itu, baik besar ataupun kecil, rezeki itu harus kita syukuri. Siap Bu, aku akan selalu bersyukur. Baiklah adik-adik, sekian dongeng dari Kak Ervi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Pesan dari Kak Ervi, apapun pekerjaan orang tua kalian, jangan pernah dihina ataupun merasa rendah diri ya. Jadi kalian semua harus bersyukur. Apapun yang terjadi kalian harus bersyukur. Mau punya rumah besar, kalian harus bersyukur. Mau punya rumahnya kecil, harus bersyukur juga. Oh iya, Kak Evi mau mengingatkan kepada adik-adik semua untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Dan protokol kesehatan kali ini, contohnya yang pertama, kalian harus menjaga jarak. Kedua, menghindari